Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator, selamat bertemu kembali dalam edisi yang kedua dari materi jejaring kerja. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah jejaring kerja atau bagaimana kita melakukan berjejaring kerja itu? Jejaring kerja itu sebuah proses yang aktif Bapak Ibu. Membangun dan memanage sebuah hubungan yang produktif. Ini adalah pengertian yang sering dikemukakan oleh para ahli atau para pakar di dalam mengemukakan apa itu berjejaring kerja. Kemudian selanjutnya ada prinsip berjejaring. Yang pertama adalah prinsip timbal balik atau reciprocity. Jadi hubungan kerja itu, hubungan berjejaring itu harus timbal balik. Saling memberikan manfaat antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Dalam berjejaring itu ada timbal balik antara yang lemah dan yang kuat. Saling memberikan manfaat. Yang kedua prinsipnya adalah saling bertukar atau exchange. Ada tukar-menukar informasi, ada tukar-menukar sumber daya yang harus dilakukan di dalam sebuah jejaring kerja. Yang ketiga adalah prinsip kesamaan atau similarity. Dalam berjejaring kerja harus dibangun kesamaan. Tidak boleh seseorang atau satu pihak merasa lebih besar tanpa memperhatikan prinsip-prinsip persamaan ini. Ada kesamaan tujuan, ada kesamaan prinsip di dalam berjejaring. Nah kemudian Bapak Ibu, ada 4 kata kunci yang kita harus ketahui dengan pasti bagaimana proses berjejaring kerja itu dilakukan. Yang pertama adalah mengetahui atau know. Yang kedua adalah menyukai atau like. Yang ketiga adalah mempercayai atau trust. Dan yang terakhir adalah membeli atau kita melakukan sesuatu dengan melakukan kegiatan setelah kita mempercayai, menyukai, mengetahui. Kita melaksanakan. Dalam istilah jejaring kerja dikenal dengan istilah buy. 4 kata kunci itu Bapak Ibu kita pahami dengan tepat sebagai pejabat administrator sehingga Bapak Ibu ketika akan melakukan jejaring kerja tahu dengan pasti apa yang akan dibangun dalam sebuah jejaring kerja. Saling menyukai di dalam sebuah jejaring kerja. Saling mempercayai di dalam sebuah jejaring kerja. Dan saling memberikan manfaat di dalam sebuah jejaring kerja. Ini 4 kata kunci yang wajib Bapak Ibu ketahui. Know, like, trust, and buy. Oke, kita akan lanjutkan. Pemahaman selanjutnya yang cukup penting Bapak Ibu sebagai pejabat administrator, Bapak Ibu diharapkan bisa atau dapat melakukan analisis terhadap jejaring kerja. Kata kuncinya adalah if you know the network, you can focus your influence. Jika Anda mengetahui dengan tepat jejaring kerja, Anda dapat fokus pada pengaruh-pengaruh yang akan Anda kembangkan. Jadi harus Anda ketahui persis siapa aktor yang terlibat. Jumlah aktor yang terlibat atau network size. Pemusatan atau centrality, siapa yang berada di pusat dari jejaring kerja. Kemudian juga bagaimana kepadatan atau densitas dari jejaring kerja. Apakah banyak yang terlibat dalam jejaring kerja ataukah sedikit. Jadi jumlah aktor, pemusatan, dan kepadatan dalam jejaring kerja itu adalah kemampuan yang harus Bapak Ibu lakukan di dalam menganalisis jejaring kerja. Banyak model Bapak Ibu, model-model jejaring kerja yang sudah
dikaji oleh para ahli atau pakar, yaitu model yang berbentuk yang layang. Kita lihat di gambar ini, kita lihat gambarnya, ada gambar seperti layang-layang ya. Bentuk atau size dari network itu harus kita ketahui. Di sini kita lihat ada model 1 tadi, model 1 itu adalah model layang-layang, dan model 2 itu adalah model yang menggambarkan di mana ujung dari layang-layang tersebut. Ya, kita bisa lihat di model ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, analisis yang penting yang ketiga, selain networknya juga ada densitasnya. Kita bisa lihat bagaimana tingkat kepadatan dari sebuah jejaring kerja. Yang sebelah kiri kita lihat sangat padat dengan nodes dan link yang sangat rapat. Kemudian di sisi kanannya itu menggambarkan jejaring kerja yang sangat rendah densitasnya, di mana link dan node-nya itu tidak terlalu banyak. Yang penting selanjutnya di dalam analisis jejaring kerja adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memahami tingkat sentralitas atau tingkat pemusatan dari jejaring kerja. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian di gambaran ini bagaimana huruf D itu adalah aktor yang paling banyak hubungannya, ya. Kita lihat linknya, A link ke D, B link ke D, C link ke D. Hampir semua huruf itu melakukan atau menunjukkan hubungan langsung dengan D. Maka bisa disimpulkan bahwa D ini adalah penghubung atau konektor, atau dalam istilah jejaring kerja namanya hub. Jadi orang yang paling banyak mempunyai hubungan itu disebut konektor atau hub. Bapak Ibu sebagai pejabat administrator, di dalam melaksanakan kegiatan, pekerjaan, tugas fungsi Bapak Ibu nanti diharapkan tahu dengan persis siapa sebenarnya hub atau konektor dalam pekerjaan, tugas-tugas fungsi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting. Yang kedua, siapa sebenarnya yang berada di antara sentralitas itu? Kita bisa lihat di sini ada huruf H. Huruf H itu hanya dipengaruhi atau dihubungkan huruf F dan G. Artinya peran yang dimiliki oleh huruf H juga penting. Karena apa? Posisi H itu menghubungkan antara siapa yang berjejaring di huruf I dan F dan G. Sehingga H juga dapat memainkan peran yang penting, ya. Sehingga huruf H ini dikenal atau disebut sebagai broker di dalam berjejaring kerja. Ingat, yang pertama adalah hub atau konektor. Yang kedua, siapa yang berperan penting menghubungkan sesuatu yang vital seperti ini disebut broker dalam jaring kerja. Oleh karena itu, H ini sangat menentukan di dalam kinerja atau dalam melaksanakan pekerjaan berjejaring kerja. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah closeness centrality. Bagaimana hubungan yang semakin dekat, ya, kedekatan hubungan antara pihak yang berjaring kerja. Kita bisa lihat di sini bahwa F dan G itu memiliki kedekatan, ya. F dan G bisa saja memiliki posisi yang bagus untuk menjadi pengendali, ya. Oleh karena itu H dan G bisa disebut sebagai atau dinyatakan sebagai inovator di dalam sebuah jejaring kerja. Kita bisa lihat di model kite atau model layang-layang ini, pihak F dan G ini adalah inovator di dalam berjejaring kerja. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana boundary spanner atau tingkat keterputaran, ya, dari batas-batas berjaring kerja. Ada batas-batas pihak-pihak yang melakukan proses berjejaring kerja, ya. Kita lihat ada aktor yang banyak melakukan mempunyai posisi strategis, ya, dalam berjejaring kerja. Misalnya kita bisa lihat di sini digambarkan dengan huruf F dan G, ya, adalah boundary spanner. Kenapa? Karena perannya potensial memberikan dan berada di ujung-ujung dari sebuah model ini, ya. Jadi berada di ujung atau di ujung putarannya atau boundary-nya, ya, batas-batas ujungnya. Kita bisa lihat di F dan G tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu adalah peripheral players, yaitu pemain-pemain atau pihak-pihak yang berada di periferi atau di ujung sekali. Kita bisa lihat
di sini digambarkan di model kite ini ada huruf I dan huruf J. Huruf J adalah huruf pihak yang paling ujung, dihubungkan oleh huruf I. Nah, oleh karena itu huruf I dan huruf J ini disebut dengan peripheral player atau pemain, pihak-pihak yang bermain, yang melakukan jejaring kerja yang berada di ujung, ya. Beda dengan boundary spanner tadi, yaitu F dan G. Nah, Bapak Ibu, hal terpenting yang Bapak Ibu lakukan setelah kita mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang apa itu jejaring kerja, bagaimana melakukan jejaring kerja. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu melakukan pemetaan dan penataan ulang dalam jejaring kerja yang Bapak Ibu buat. Anda adalah pejabat administrator, Anda melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, pemangku kepentingan yang lain, stakeholder, maka yang pertama harus dilakukan adalah tentukan masalah apa yang akan Anda pecahkan dan tujuan apa yang akan Anda capai dalam berjejaring kerja. Itu Bapak Ibu poin terpentingnya. Yang kedua, tentukan siapa saja, ya, aktor atau pihak yang saling terkait. Yang ketiga, gambarkan hubungan apa, ya, hubungan yang ada antara para aktor tersebut, ya. Siapa yang menjadi hub, siapa yang menjadi konektor, siapa yang menjadi inovator, siapa yang boundary spanner, siapa yang peripheral player. Itu harus tergambarkan dengan jelas sehingga Bapak Ibu punya peta jejaring kerja. Yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan mampu menganalisis struktur jejaring kerja sehingga Bapak Ibu akan siap untuk merajut atau menata ulang jejaring kerja, ya. Demikian Bapak Ibu poin terpenting dari materi jejaring kerja ini. Untuk lebih memperdalam tentang jejaring kerja, saya persilakan Bapak Ibu mendalami modul bahan tayang yang sudah kita siapkan, ya. Oleh karena itu penting hal ini untuk disampaikan sehingga Bapak Ibu mendapatkan pemahaman secara menyeluruh tentang jejaring kerja. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.